Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Masih dalam permasalahan P21-nya Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawan. Ini ya sudah bosan kita dengarnya itu ya. Dari mulai 2 minggu yang lalu tuh, terus, dan orang-orang itu terkhusus para termul membicarakan itu terus seolah-olah P21 itu ada, dan seolah-olah apabila memang benar P21 itu ada, kemudian pemberitahuan tentang P21 itu ditangguhkan, itu seolah-olah bukanlah pelanggaran hukum. Belum lagi melihat perkara-perkara yang lain. Jadi mereka itu satu template pemikirannya itu. Apa itu? Ingin mencelakakan Roy Suryo dan ingin supaya Joko Widodo itu tidak tercoreng namanya. Padahal kalau kita melihat kenyataan mustahil ya Joko Widodo itu namanya tidak tercoreng. Nah, kali ini yang akan kita saksikan itu adalah perbincangan. Saya kalau hostnya saya tidak tahu. Kalau yang jadi bintang tamunya saat ini kalau tidak salah namanya itu Deo Lipa. Ya, bukan Dua Lipa ya. Kalau Dua Lipa itu kalau nggak salah penyanyi itu itu Deo Lipa kalau tidak salah namanya itu. Nah, ini sebagai pakar hukum katanya sedemikian, dan setahu saya juga memang yang bersangkutan ini pengacara. Nah, cuman memang secara kualitas ya Deo Lipa ini jauh lah dari Eli dan Neti yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jauh lah, masih mentereng yang bersangkutan. Meskipun kalau sekarang tidak seviral Eli dan Neti ya. Dan ini menarik karena sebelum kita masuk pada perbincangan, ini akan ada pengakuan dulu nih bahwa keuangan media yang mendukung Joko Widodo, media termul ini itu sudah mulai sekarat. Yang mana saya nggak tahu loh kok kenapa hal-hal yang hal-hal yang macamnya aurat semacam ini kok diobrolkan di hadapan publik. Nah, ini menarik. Kita akan saksikan langsung ya. Ini mengenai P21 yang katanya sudah ada di mejanya kepolisian. Kita simak nih. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Kita ngobrol lagi sama Bang Deo. Ini untuk khusus pelanggan apa gimana? Protes lah dia. Enggak, kalau video yang saya rasa ini kayak agak pinggir-pinggir jurang gue taruh di khusus pelanggan ya, makanya kita tanya khusus pelanggan apa. Oh enggak. Berarti aman nih. Narasumbernya mau lihat lah ini, gue gak bisa nonton nih video. Ada strategi kita Bang, soalnya kita duitnya lagi cekak juga ini, jadi butuh strategi. Makanya sebentar dia kita bilang dulu nih, duitnya lagi cekak katanya. Mau lihat lah ini, gue gak bisa nonton nih video. Ada strategi kita Bang, soalnya kita duitnya lagi cekak juga ini, jadi butuh strategi. Makanya penonton dukunglah kita dengan menjadi membership cumi-cumi.com. Ya, kita upayakan ya Bang. Ya, cara-cara jangan. Ya, ada videonya itu, dilihat aja, kalau dijelasin panjang. Bang Deo aja udah hampir semua HP member ya Bang ya? Enggak, belum. Makanya kita tanya tadi. Punya 5 HP kalau member semua boleh juga itu. Nah, itu informasi kedua ya. Satu Deo Lipa punya 5 HP tuh. Setiap masing-masingnya ada akun masing-masing. Buat apa? Nggak tahu. Ini orang kok satu orang punya 5 HP itu buat apa ya? Jadi kalau misalkan kita pada akhirnya memiliki sangkaan bahwa mereka punya buzzer, ya setidaknya inilah salah satunya. HP-nya 5. Dan ini katanya sih tadi ya di endorse untuk kelima-limanya itu masuk menjadi membership pada channel ini. Gitu. Dan murah kok, ongkosnya cuma 10.000 sebulan ya. Gitu. Cuma Bang Deo kayak kalau member gitu gak tahu caranya. Gak tahu caranya. Nanti saya suruh sekretaris bikinin. Tahu caranya pun kita agak susah. Soalnya namanya nanti kecantum di ini kan, di aplikasi kan. Oh, takut kelacak digital ya. Iya. Okay. Takut kelacak, kok ada takut kelacak segala ya. Inilah kalau kita perdalam ini ya, bisa mengungkap banyak perkara ini. Cuman dari perkataan ini sudah jelas lah, ya mereka ya begitu adanya. Cuman kasihan saja ya kalau media sebesar cumi-cumi ini entah 1 juta lebih atau hampir 1 juta
subscribernya itu, tetapi mengatakan lagi cekak. Ya mudah-mudahan ini adalah sinyalir kejatuhannya Jokowi beserta para termulnya, ya mudah-mudahan, amin. Kita lanjutkan sekarang, ini berbicara tentang apa? Bang, hari ini kita mau kasus lagi-lagi kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini, Bang. Ya. Nah, Ini kan isu P21 dari 3 minggu lalu, Ya. minggu ini, iya, udah habis. minggu kemarin, habis minggu Mei. ini, Ya. minggu ini lagi udah Jumat, udah akhir pekan, nggak ada Udah kepastian. capek termul juga. Sebenarnya ini jadi P21 kan sih, Bang? Pertanyaan ini sih untuk kepolisian sebenarnya. sama Pertanyaan ini kejaksaan. untuk para Iya, jaksa kan, jaksa. penuntut kan, karena mereka ini. Jadi kalau feeling abang, bukan feeling sih, dari segi konstruksi hukum itu. Oh ya, kalau kita kan kalau membuat keputusan pernyataan, tentu dasarnya dari analisa, Ya. fakta-fakta, analisa, baru terakhir keyakinan. Gitu, jadi fakta-fakta konstruksi hukum tadi kan. Ya. Kita lihatnya tuh dari fakta-fakta konstruksi perkara yang sudah memang tampak dari Iya. pemberitaan, dari konstelasi-konstelasi yang dibuat oleh penyidik, bagaimana mereka kemudian melakukan RJ kepada ini RJ dianggap sudah tidak memenuhi unsur pidana, si Egy Sujana RJ, satu lagi Rismon RJ. Artinya kan mereka bekerja. Damai, Gitu. damai. Jadi dari konstelasi itu adalah fakta-fakta yang kelihatan sebenarnya. Kode-kode yang kelihatan bahwasanya dengan adanya RJA, RJB, ini enggak, ini tetap proses, berarti kan ini kan perkara jalan terus. Ini perkara banyak pelanggaran, ya. Oyobo saja udah sadar tuh. Deolipa masih belum sadar juga. Fakta yang kelihatan, kode-kode yang kelihatan. Yang enggak kelihatan kan ada juga. Apa itu? P21. Tapi nggak kelihatan. Ya udah itu. P21 tapi belum kelihatan. Dia belum kelihatan tapi P21. Yakin P21 Bang ya? Kan tadi kita ada fakta yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Tapi kan di sisi lain Roy dan kawan-kawan kan punya Gaib. keyakinan sendiri. Ya kan mereka kan pakai keyakinan. Nah jadi kita dari fakta-fakta yang kelihatan sama fakta nggak kelihatan, Ya. kita simpulkan adalah P21. Tapi ada keyakinan yang itu yang kita pakai juga untuk pertambahan sebagai pernyataan kita ngambil kesimpulan kan P21. Oke. Kalau Sama Roy Suryo juga berdasarkan fakta-fakta, malah fakta-fakta yang dibaca dari undang-undang, dari pasal-pasal. Nah, itu akan kesulitan untuk kejaksaan di dalam mengeluarkan P21. Buktinya tadi sebagaimana dikatakan, ini sudah dari 3 minggu yang lalu, tapi sampai sekarang masih goib, masih dimasukkan ke dalam fakta-fakta yang nggak kelihatan. Ya apa namanya itu? Goib. Kalau dari Roy juga boleh dia. Ini nggak P21 boleh juga. boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Karena kan dia nggak tahu. Lah dia udah waktu itu ke kejaksaan loh mereka Bang. Mempertanyakan itu. Dia bertanya emang dijawab. Dijawab katanya. Jawabnya apa? katanya. Nanti kalau ada surat sprindik atau SP2HP ya. Oh, P2HP ya, lagi itu kan nanti kita kabarin. Normatif aja itu. Gitu dari jaksa kan. Enggak, perasaan jawabannya itu belum menerima deh kata Refli Harun. Dia koreksi jika saya salah. Namanya jaksa kan nggak bisa bilang P21 kepada si TSK kan. Jadi di prank terus dong mereka. Sama siapa? Sama orang-orang yang mereka temui. Enggak prank. Yang mereka temuin itu benar ngomongnya. Karena mereka nggak kan surat P21 ini kan disampaikan kepada penyidik. Oh, bukan kepada mereka. Nanti penyidik yang sampaikan, oh sudah berkas lengkap dibawa gitu. Oke. Jadi nanti yang akan bunyikan tuh penyidik kepolisian. Nah, kalau berdasarkan kata Pak Suhadi, ini sudah diberikan kepada kepolisian, tapi kepolisian masih bermain intrik sebagaimana dikatakan oleh Eli Daneti. Nah, berarti ada pelanggaran lagi di sini oleh kepolisian ya. Kalau memang itu yang terjadi. Belum lagi melihat pelanggaran-pelanggaran sebelum P21. Kalau memang benar-benar P21 yang goib itu memang betul-betul sudah ada. Itu suratnya kan P21 kan surat internal. P18, P19 itu surat antar hubungan institusi dari jaksa kepada polisi. Demikian juga surat P21 Kejaksaan dari kejaksaan kepada polisi. Demikian juga surat pernyataan permintaan tahap 2 dari jaksa kepada pihak kepolisian. Nanti yang akan menyampaikan kepada tersangka ataupun kepada pelapor adalah
pihak kepolisian. Oh, berkas sudah lengkap nih dari jaksa gitu. Nah, orang kan bertanya, Sebentar. Nah, ini yang saya maksud ya, lebih bagus daripada Eli dan Neti. Ini pembicaraannya terstruktur, bagus. Memang opini hukum yang berlandaskan aturan-aturan yang ada. Demikianlah adanya. Cuman kan ada yang luput tadi tuh. Seperti P21 P21 itu adalah komunikasi internal antara kejaksaan dengan kepolisian. Lah permasalahannya apakah Deoli Pak ini luput kalau memang P21 itu sudah di kepolisian, kemudian kepolisian tidak segera memberikan atau memberitahukan baik secara langsung kepada Roy Suryo dan kawan-kawan atau secara umum melalui media misalkan atau di depan khalayak umum karena ini permasalahan menyita banyak sekali perhatian, itu dari kepolisian sudah ada pelanggaran lagi karena asas hukumnya itu peradilan dengan cepat dan murah itu sudah dilanggar. Kemudian ada hak bagi para tersangka ini untuk segera mengetahui status hukumnya, untuk segera disidangkan. Lah ini hanya dengan argumen bahwa sebentar lagi akan libur, malah liburnya itu panjang dari kemarin itu. Padahal ada waktu hari Senin kemarin kan untuk memberitahukan P21 itu. Sampai saat ini masih belum diumumkan P21-nya. Kalau memang benar-benar ada. Nah, ini Deoli Pak luput. Seharusnya itu menjadi pelanggaran tuh. Nah, ini yang tidak dilihat oleh Termul. Menyatakan sebagian fakta atau sebagian aturan tetapi tidak menyatakan sebagian fakta lain atau aturan yang lain. Nah, ini yang disembunyikan, ini yang berusaha kita angkat supaya nampak jelaslah bagaimana permasalahan ini, yaitu banyak pelanggaran hukumnya, banyak pelanggaran pasalnya. kok jadi lama begini P21? Enggak lama lah. P21 kan nggak harus disampaikan ke publik kan, Oh, gitu. Karena P21 itu berupa surat sebenarnya, surat antar institusi. antar institusi. Tapi pasti nanti Polda umumkan. Ya, Tergantung nanti Polda kan ada juga. Humas Polda yang punya wewenang kan. Si Budi lagi. Selengkapnya Humas Polda yang menyampaikan Hmm. atau dari internal penyidik sendiri melalui dirnya melakukan press conference, tapi tetap sama Humas Polda. Kalau perkara Iya. seperti Humas Polda. Kalau mau keluar. Betul, tidak harus disebutkan keluar, tapi Roy Suryo harus tahu. Meskipun itu tidak diberitahukan kepada publik. Nah, permasalahannya sekarang apakah sudah ada? Kan belum. Ya, sampai sekarang belum ada. Itu perlu persiapan untuk menghadapi persidangan misalkan. Itu adalah hak hukumnya tersangka tuh. Humas Polda menyampaikan risalahnya, teknisnya nanti di Krimum yang menyampaikan aspek teknisnya begitu. Kan ada informasi Bang, katanya sebenarnya berkas P21 itu udah ada di tangan kejaksaan. Jaksa kalau udah menyatakan P21 dikembalikan tuh, disampaikan ceritanya tuh kepada kepolisian. suratnya aja. Berkasnya kan ada di jaksa tuh. Tapi kadang-kadang berkas itu bolak-balik juga. Walaupun sudah P21 tuh ada yang sedikit kurang, koreksinya mungkin cuman redaksinya atau apa itu kadang-kadang. Coba nggak boleh tuh. Masa P21 masih dikoreksi? Ya nggak bisa. P21 itu dinyatakan lengkap. Lengkap kok dikoreksi. Itu P19 kemarin. Nah ini off ya. Nggak bisa sesuai aturan. Meskipun misalkan dalam prakteknya memang demikian. Oh nggak boleh. Ini pelanggaran lagi. Nggak boleh. Dikembalik bolak-balik ya, walaupun P21 juga kadang-kadang berkasnya juga kadang dikembalikan dulu nih, ada yang koreksi sedikit aja, tapi udah P21. Oh, walaupun ada koreksi-koreksi. Iya, P21. Ya, yang penting P21 itu pernyataan berkas sudah lengkap, sudah bisa disidangkan. Ya sudah lengkap. Oke, Masih dah. dibalikin. Ya, nggak Tadi bisa. saya nonton video koordinator tim hukum Merah Putih Pak Suhadi. Nah, beliau kan habis ketemu Pak Jokowi katanya. Ya. Katanya Pak Jokowi marah-marah karena ada orang yang terkesan menghambat proses ini menuju P21, Bang. Kalau menurut Abang gimana? Tak ada yang menghambat, itu kan jaksa. Ada ya? Itu kan Ini bicara bagus pandangannya. Nggak ada yang menghambat tuh. Bagus. Kalau mau begitu, jangan masuk sama perkataannya Jokowi. Politis. mungkin nggak di dalam wilayah jaksa itu kan, gitu. Jadi ada informasi-informasi yang susah juga dipertanggungjawabkan. Ya. Ya bicaranya begitu kan, tapi ya sebenarnya itu nggak valid. Pun nggak valid juga kalau Pak Jokowi marah-marah juga nggak valid juga, walaupun yang bicara dari Merah Putih begitu, dari timnya ya. Tapi kan bisa jadi interpretasi atau persepsi dari si ininya. Tapi rasanya Nggak ada kalau gebrak meja begitu bukan interpretasi, itu mah apa yang dilihat. Jadi Dewa Pak itu sudah mengatakan imma Jokowi yang berbohong atau Suhadi yang berdusta. Karena menggebrak meja itu bukan interpretasi itu. Ya, itu adalah apa yang dilihat.
Kemudian Jokowi mengatakan di belakangnya ini ada orang besar, itu pun verbatim. Suhadi itu mengatakan demikian. Jadi ima Deolipa itu mengatakan Suhadi yang bohong atau Jokowi yang bohong. Pada akhirnya ya, nah ini Termul nih suka berantem diri mereka sendiri. Ada tuh yang menghambat dari pihak manapun juga. Waktu abang ketemu Pak Jokowi nggak ada omongan gitu ya? Iya, nggak ada. Soalnya memang kita nggak pernah ketemu. Pantas. Berarti kalau ada yang Nggak bilang militan. jaksa takut ini mau apa namanya segera. Itu persepsi, Bang Itu Vincent. persepsi ya? Persepsi dari masyarakat. Emang jaksa takut bang kalau Mana jaksa takut? Jaksa itu sama penanganan perkara kalau mereka rasa pidana jelas, hukumnya jelas, mereka nggak takut, gitu. maju terus ya? Maju terus. Jaksa kayaknya nggak pernah takut deh. Setahu kita ya. Ya kalau jaksa secara jaksa nggak pernah takut, tapi kalau jaksa itu orang, ya orangnya bisa takut, bisa diintimidasi, kemudian dia itu bisa dipengaruhi, ya. Nah kalau misalkan jaksa ini tidak bisa dipengaruhi, seharusnya P21 ini tidak terjadi seharusnya. Kenapa? Tadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ya. Kayak waktu berhadapan sama Nikmir itu kan, Iya. dihujat di Iya. ini, ya Jaksa nggak kalau pernah takut itu. dan terbukti benar mereka sampai kasasi kan Iya. putusan linear ya, malah Iya. naik kan. Betul. Oke. Jaksa nggak takut nangani perkara, kita juga nggak takut sama jaksa. Oh, Ya, soalnya nggak punya salah kan. Kalau punya salah kita kadang-kadang takut sama polisi, kita kadang takut kita kalau punya salah. Ya, Deolipa itu pantasan nggak laku di Termul ya, soalnya masih mending nih, pandangannya itu masih bisa objektif. Jadi takut kita kalau punya salah, takut dipanggil. ah, kan. waktu itu abang yang waktu kasus Sambo tuh abang nggak takut kelihatannya itu. Nah kan kita nggak punya salah. Oh iya benar. Kalau punya salah kita takut. Habis kasus Sambo konser itu yang Mm-mm. konser apa satu untuk Nusa apa tuh? Ya, Nusa Coba Bersatu. nyanyi lagu apa gimana bang? Lagu apa nih? Lagu abang di konser itu? Oh iya banyak tuh Bang Vincent. Lagu Persatuan. Lagu ya? Persatuan. Penontonnya banyak. Iya saya lihat itu. Iya. Masih ada videonya saya kaget. Masih ada. kemarin. Penontonnya wartawan semua. Karena penonton wartawan semua. Jadi disebarin kan? Ah. Oh lebih banyak lagi sih Indonesia Lebih, ini nonton. lebih rame dari Lebih konser rame Noah daripada konser beritanya. Noah. Soalnya Iya, saya semua yang lihat nonton, videonya. wartawan semua nonton tuh kan. Nah, Terus mereka beritain, jadi banyak yang nonton. Cuplikannya. kalau bikin lagi undang Roy nanti konser. Roy siapa? Roy Suryo. Suryo. Buat apaan dia diundang? Ya undang aja kali aja hiburan bang. Pertama kita nggak saling kenal Bang Vincent sama Pak Roy Suryo tuh. Nggak kenal Roy Suryo bang? Nggak saling kenal. Yang benar. Betul. Abang terkenal dia terkenal masa enggak? Tapi nggak saling kenal Bang Vincent. Mungkin saling tahu. Oh Ya enggak lazim. Ini gimana Termul berarti? Abang terkenal, Rizal terkenal, masa gak saling kenal? Ini ya, Soeharto itu terkenal, Michael Jackson juga terkenal. Ya gak saling kenal juga. Pakai masa segala. ada nama ini, ada nama ini kan. Tapi memang nggak pernah ketemu. Oh, kalau sama Roy Suryo pernah ketemu tuh. Nah, di mana itu? Waktu dia sebelum jadi menteri di Hotel Kaisar. Ada urusan apa di Hotel Kaisar? Nggak, pokoknya dia waktu itu lagi sebelum jadi menteri lah ya, lagi zamannya Pak SBY ya. Oh, dia analisa foto kali kan dulu dia. Iya, dia kan tukang analisa foto tuh. Dia nongkrong di Hotel Kaisar tuh di tempat kafenya tuh, tempat makan restorannya kan. Kita lagi lewat doang tuh. Bang Dio gitu. Oh enggak, Oh, nggak disapa juga. enggak sampai. Cuman pernah ketemu doang, salaman doang. Ini habis itu pisah lagi. Ini kita ngomong apa sih Bang ini sebenarnya? Ini kan kenal Bang Roy iya, Suryo. Roy. Tapi gini Bang, Bang Roy Roy CS itu mengatakan kalaupun P21 ini proses hukumnya udah cacat prosedur. Karena Kata siapa? Kata si Refli Harun? bukan Muhammad Al-Katiri. Ya, Kan salah kata satu Refli juga lawyernya sama. Roy Tifa sekarang. Al-Katiri, Al-Katiri. Ya, jadi begini. Karena ada dua sprindik. Saya juga bingung sprindik yang Oh, mana sprindik. sih? Ha. Jadi gini Bang Vincent, kita Itu yang mereka protes sekarang Ya. itu. Kenapa ada dua sprindik? Sebenarnya sprindik itu bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5 Dalam gitu. satu perkara. Dalam satu perkara. Bisa itu. Bisa. Gimana? Gini. Sprindik pertama adalah untuk perintah penyidikan pertama itu kan kepada ABC. Kemudian ada temuan baru. Begitu. Oh, ternyata temuan baru nih. Bikin lagi sprindik baru untuk lebih lengkap lagi. Begitu. Jadi sprindik itu sebenarnya bisa berkali-kali. Boleh. Walaupun berkas itu udah dilimpahkan ke kejaksaan. Iya.
Boleh. Sebentar, itu boleh betul di dalam perkara pidana murni, bukan delik aduan. Karena di dalam delik aduan itu penyidik tidak boleh proaktif menetapkan pasal-pasal bagi tersangka, tidak boleh. Karena keadaan penyidik sudah berbeda, itu ada bahasa hukumnya, saya lupa itu ya, ada bahasa hukumnya itu. Jadi penyidik itu saat dia adalah pidana murni, itu kan murni yang diserangnya itu adalah negara. Maka penyidik ini dia mencari. Nah, apabila di dalam tahap pencarian itu pada akhirnya mendapatkan pasal-pasal baru yang bisa diterapkan, maka keluarlah sprindik-sprindik baru itu. Nah, tapi kalau di dalam hal pidana delik aduan itu tidak bisa, karena penyidik hanya boleh menyidik atas pasal yang diadukan oleh si pengadu. Di situ prinsipnya itu. Karena kalau misalkan pada akhirnya semua permasalahan ini boleh mengeluarkan sprindik baru lagi, sprindik baru lagi, maka ini bisa keluar dari aduannya itu sendiri, bisa keluar dari delik pertamanya ini masuk permasalahan. Nah, maka pada akhirnya ini sebetulnya permasalahan apa, kan begitu? Ini kan permasalahannya Jokowi dengan Roy Suryo. Lah Jokowi apa yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Itu kan yang dilaporkan tuh. Lah terus kemudian apa tiba-tiba ini sprindiknya jadi banyak? Apa? Kan itu keluarkan surat perintah untuk penyidikan berdasarkan laporan Joko Widodo, yaitu apa? Pencemaran nama baik. Sudah berhenti di situ. Lah kok ini jadi banyak begitu? Nggak boleh proaktif penyidik dalam hal ini. Beda apabila murni. Apalagi kalau kasusnya Roy Suryo ini kan ada orang yang kena RJ. Oh. Bikin lagi sprindik baru. Ini sprindik surat perintah penyidikan. Kan. Jadi surat perintah penyidikan itu kan sebenarnya disasar perkara peristiwa hukumnya ini. Tapi kalau ada temuan baru, ada lebih detail lagi, oh ternyata perkaranya ada tambah lagi nih, ada pasalnya, bisa juga dari karena pasal pertama atau peristiwa hukumnya bertambah, tambah lagi tindak pidananya bertambah, bikin lagi sprindik baru. Ya nggak boleh, itu mah kriminalisasi namanya karena tidak dilaporkan. Beda kalau misalkan KPK nih, KPK ada korupsi, kemudian tadinya misalkan yang terindikasi adanya korupsi atau yang terlapor adanya korupsi itu satu orang, kemudian di dalam satu orang itu nanti diketahui ada beberapa orang lagi, atau ada tindak pidana baru yang terlihat di situ, misalkan money launderingnya ada, baru keluar tuh penyidikan lagi, selidik lagi. Dalam permasalahan ini tidak bisa, secara prinsip sudah cacat, ini melanggar prinsip hukum, harus dilihat ke situ. Jadi tidak bisa semua disamakan, tidak bisa. Ini delik aduan, itu harus diingat tuh, bukan murni. Itu biar tanpa permintaan jaksa atas perintah jaksa. Iya, itu kan kewenangan penyidik. Sprindik itu kan dari penyidik. Jadi sprindik itu perintah internal dari penyidik utama kepada penyidik pembantu, begitu. Jadi ada penyidik di KUHP itu kan ada penyidik, ada penyidik itu penyidik utama, tapi ada pembantu penyidik itu para reserse yang melakukan penanganan perkara yang BAP itu penyidik pembantu semua, pembantu penyidik. Oke. Kalau di Polda Metro misalnya penyidik utama itu adalah Krimum. Penyidik utama kan. Nanti penyidik pembantu itu adalah di bawahnya, atau Kanit sebagai penyidik utamanya, nanti di bawahnya penyidik pembantu. Jadi penyidik yang dilegalkan oleh KUHP, begitu. Nah, sebelumnya ada penyidik pembantu kayak para brigadir itu yang mengetikkan penyidik pembantu semua. Pembantu penyidik namanya. Oke. Gitu. Jadi sprindik itu perintah dari penyidik utama kepada pembantu penyidik untuk melakukan penyidikan. Nah, ini kan menurut Al-Katiri dan timnya Roy Suryo itu ada 2 sprindik. Kata mereka, sprindik mana yang mau dipakai? Ya dua-duanya. Jadi bertiga sprindik itu kan ada sprindik untuk satu persoalan A, tapi karena A ini ada tambah persoalan satu lagi yang masih dalam himpunannya, lebih lengkapin lagi, tambah lagi sprindik baru. Oh, tidak harus dengan adanya laporan baru? Enggak dong. Oh, itu pengembangan penyidikan. Ini pertanyaan bagus. Tidak harus dengan laporan baru, harus dengan laporan baru. Karena ini adalah tindak pidana delik aduan. Yang mengadukannya lo cuman mengadukan satu pasal, satu permasalahan. Lah kenapa pada akhirnya kreatif banget penyidik ini mau memenjarakan Roy Suryo itu? Itu ada nggak laporan kembali? Kita tidak melihat Jokowi datang lagi ke kepolisian untuk melaporkan sesuatu hal yang lain daripada apa? Daripada pencemaran nama baik. Nggak ada. Makanya aneh. Ini kok yang melaporkan satu delik aduan, permasalahannya satu kali Jokowi itu datang ke kepolisian, tapi kok sprendinya bisa double-double.
Dan pasal yang diterapkan juga berbeda. Kemudian tadi misalkan ada argumen, karena ini kan sudah ada restoratif justice. Loh, makanya restoratif justice itu bukan kepada orang-orangnya, tetapi kepada peristiwa hukumnya. Apabila itu sudah dikatakan sudah ada restoratif justice, maka peristiwa hukumnya dianggap tidak ada. Atau kalaupun kekeh mau dianggap itu ada, karena restoratif justice itu masuknya bukan kepada kasus, tetapi kepada individu misalkan, maka ini pun sudah melanggar KUHP. Karena di dalam KUHP yang baru ini harus 14 hari. Ini sudah rusak ya. Cuman enak kalau ngobrol seperti ini, enak. Kita bisa, perkataan saya bisa dibantah lagi, betul. Apalagi kalau ngobrol sama ahli hukum lagi begitu ya, yang memang betul-betul tahu pasal per pasal itu, lebih enak ngobrolnya. Lah kok kenapa Deolipa ini malah nggak dipakai, malah dipakai Lidaneti tuh, Termul pakai ini ya, biar seru ngobrolnya. Ngobrol sama Pak Sang Haji nanti seru, ngobrol sama Marfli Hanun seru. Kita bisa belajar begitu. Aduh, ini mah Eli Daneti dipakai, Ade Darmawan dipakai, Andi Azwan malah pakai kartu kayak gini dipakai. Ini udah Deolipa pakai tuh, agak enak nanti ngobrolnya. Argumen, counter atas counter argumen, asik tuh. Jadi kan bisa begitu. keluar sprindik baru. Bisa keluar sprindik baru untuk lebih lengkap lagi. Jadi gini, ada perintah penyidikan untuk suatu persoalan A. Tapi di dalam persoalan A itu ternyata ada persoalan A+, ada plusnya itu kan. Nah, untuk supaya pelengkapan dibikinlah sprindik baru untuk A+. Ada sprindik untuk A aja, ada sprindik untuk A+. Jadi ada surat perintah penyidikan untuk A, tapi ada surat perintah penyidikan untuk A+. Ya, gitu. Artinya pengembangan dalam satu himpunannya. Dalam pidana murni seperti KPK itu tadi, korupsi ternyata setelah diselidik bukan hanya korupsi, ada money laundering. Ini mau diselidik ya harus ada suratnya. Ayo selidiki lagi tuh money launderingnya. Betul, dalam pidana murni, bukan pidana delik aduan. Gitu. Dan dua-duanya dipakai tetap sprindiknya itu. Jadi nggak bisa kalau ada 2 sprindik harus pilih satu. Misalnya sprindik mana yang mau dipakai? Kalau sprindik 2 berarti perkara yang pertama tuh kan itu yang mereka Ini sama argumentasikan kayak konsep sekarang. buku lagi Bang Vincent. Hah? Ya. Buku ada adendum. Oh, Ya, utang ada lagi revisi. dong. Ya sama begitu. Jadi buku yang pertama tetap dipakai, tambah pembaruannya atau tambahannya. Kalau revisi kan ada revisinya. Kalau ini buku tapi ada kelengkapannya lagi, tambahan bab begitu. Dibikin lagi. Jadi walaupun di sprindik 2 itu ada tambahan pasal, itu tidak menggugurkan sprindik yang pertama. Enggak dong, tetap dipakai. Dari mana kemudian logika hukum Roy dan kawan-kawan itu yang Ya karena mereka semua berpikir dalam satu linear kan. Kalau perkaranya A, dokumennya harus A semua. Padahal perkara A itu belum tentu A toh, karena ada tambahan-tambahan. Misalnya perkara pembunuhan. Contohnya kan pakai delik murni nih, nggak pakai delik aduan. Ternyata di balik perkara pembunuhan itu ada ternyata tambahan pemerkosaan, kemudian diketahui atau penyiksaan tapi masih satu perkara. Satu perkara. Pertama kan untuk merintahkan penyidikan untuk perkara pembunuhan. Ternyata setelah itu ada tambahan, ternyata selain pembunuhan mereka juga mencuri barang-barang. Ya itu ya sudah, ini selesai. Silakan nonton sendiri. Jadi betul yang ada katakan Deolipa itu. Cuman yang bersangkutan ini luput bahwa ini adalah delik aduan bukan delik murni. Makanya tadi dikasih contoh delik murni itu mah sepakat betul. Karena begini, delik aduan itu ini sejatinya ya yang dicederai kan bukan negara, tetapi juga bukan perdata. Dalam pengertian ini harus ada efek jerak bagi yang di luarnya diantaranya supaya tidak terjadi lagi. Makanya harus ada aduan di situ. Nah, kalau sudah ada aduan berarti penyidik di sini dia berlaku hanya sebagai kepanjangan tangan orang yang mengadu. Dia mengadukan satu pasal, ya sudah pasal itu yang dipakai. Tidak boleh ada perluasan. Karena tatkala ada perluasan berarti di situ ada kriminalisasi. Ya. Kemudian kalau misalkan di dalamnya ada delik murni misalkan, ya berarti kan baru bukan atas laporannya Joko Widodo, kemudian apa urusannya dengan ijazah pada akhirnya. Ini sudah acak-acakan ya. Nah ini sebetulnya asik tapi memang lebih berbahaya. Kenapa? Karena memang subtle begitu ya. Dia lembut begitu untuk diketahui kecacatan berpikirnya. Lah kalau si Ade Darmawan, Eli Daneti, Andi Azwan, nah itu mah buang ke laut udah ya. Cuman kok malah mereka yang ditampilkan itu bukan orang-orang seperti ini. Kalau orang seperti ini agak asik kita ngobrolnya. Demikian ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.